Kampung ini loh, gajah kan. Iya. Anak tua kota lembek-lembek ramah dia. Ramah lingkungan. Anak tua kampung kan. Mas Anum. Mas Anum. Agak like loh Mas. Agak lama sedikit Mas. Kan senyum aja ini, action ini. Enggak Tahu, loh. enggak ada. Enggak loh. Aja sekarang ada. Biar sampai belakang sana. Pasangin dah. Perhatikan adikmu. Ayo Pak. Masih ini. Enggak. Jaga kok. Ih, bukan. Oke, udah perayaan lah. Kamera dek, kamera biar positif kita. Udah lewat. Ada lewat. Udah naik. Kastasi juga. Mana itu Pak Anu? TTI. Di apa majalah Trubus. Ini udah aku rekam. Oh, Pak Tambah. Yang kami hormati pastor yang baru tertabis, Reverendus Dominus Parsora Parhusik dan Reverendus Dominus Oscar Guntur. Yang kami hormati Reverendus Dominus Simon Edi Kabul Teguh Santos, Ketua Unio Keuskupan Banjarmasin. Yang kami hormati Reverendus Dominus Walter Manurung, putra dari stasi Kampung Jati. Yang kami hormati Reverendus Desmond Lahaigu. Yang kami hormati Reverendus Pater Yung Sutrisno OSJ, Reverendus Pater Vincentius Mangge OSJ, Reverendus Egon Daily OSC Pastor Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, Reverendus Pater Rudi Rumlus OSC, dan yang terakhir Reverendus Pater Adi Putra Panjaitan OSC, Pastor Pendamping Rayon Bandar Pama. Selamat datang Pastor. Laut terbentang di Arafura, kapal berlatih bawa peluru. Selamat datang Pastor yang baru, kami bahagia hidup bersamamu. Jarum hilang di tengah jerami, pen kebaya di dalam peti. Selamat datang Pastor kami, semoga bahagia melekat di hati. Inilah stasi Santa Maria Batu Hobot, Rayon Bandar Pama, Kabupaten Serdang Bedage, tanah bertuah negeri beradat. Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi bersejarah, Keuskupan Agung Medan Kota bermartabat, Provinsi Sumatera Utara, tekun berkarya hidup sejahtera, mulia berbudaya. Jumpa nani luluan dahut nani dalahan, imadilas lirohata,
pesta perdana misa referendus dominus parsauran somoni madilas ni rohanami pastor di haro de muna dera dilas ni rohanami pastor imahami umat paroki santo tinggi romahami pasato kalung penghormatan nami dilas ni rohanami di pastor nami marbite na mga bunga tuna tulu pastor nami somoni matotong ke di rohanami di hadadeon di pimpinan nami Reverendus Dominus Simon Edikabul Teguh Santos atau Ketua Unio Kuskupan Banjarmasin. Bunga mawar, bunga melati dirangkai indah membentuk hati. Hati senang dan bergembira ria kehadiran para pastor di daerah kami. Antar musik nami. Neng pasato bunga di las nami ma tu pastor nami ne baru. Semoni Ketua Unio bahen ma udang na sumatu siya. Mana otoritas deh? Mana otoritas diingatan?
Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada rumah Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melengkapkan ingatan mereka dari muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu
seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncang imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Horas sama pastor namu jatuh. Ulangi lain. Horas. Asa ingoti bang pastor iba. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memasuki hari Minggu biasa ke-21. Dan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan menarik bahwa dikisahkan tentang, mungkin kita sudah sering mendengar bahwa hidup itu adalah pilihan. Sering mendengar ya, bahwa hidup itu adalah pilihan. Artinya kita setiap orang akan menemui yang namanya pilihan. Pilih A atau B, pilih C dan sebagainya. Akan ada pilihan. Dan kita sebagai manusia dikaruniai yang namanya akal budi dan hati nurani. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Keunggulan inilah yang kita miliki untuk bisa memilih dan memilah yang terbaik untuk hidup kita. Ahadun asuman dimoluta. Itulah yang diberi kita anugerah itu. Kalau ciptaan lain, akar rumput-rumput binatang lain dan gilian. Akal budi dohot hati nurani. Lahu mamereng idia donadinggan tungolutta. Dan itulah yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa bacaan pertama, kedua dan Injil itu menyiratkan tentang bahwa manusia itu selalu diberi kebebasan untuk memilih. Dalam bacaan pertama, Nabi Yosua mengatakan kepada semua suku Israel, silahkan kalian pilih, kalian mau beribadah kepada siapa. Itu Nabi Yosua mengatakan kepada semua orang Israel, silahkan mau pilih Tuhan yang mana. Tetapi yang jelas kami memilih untuk menyembah Tuhan kami. Artinya ada kebebasan untuk semua orang Israel untuk menyembah Tuhan yang mana. Tetapi jelas konsekuensinya, dikatakan Nabi Yosua, kalau kita memilih Tuhan maka hidup kita akan dilindungi dan diberkati. Itu dalam bacaan pertama. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, termasuk memilih suami dan istri itu juga pilihan. Di dalam gereja Katolik sangat jelas, pernikahan itu harus mengandung unsur kebebasan. Tidak ada unsur paksaan, jodoh dan dijodohkan. Saya percaya Bapak Ibu di sini tidak ada yang dijodohkan ya. Ada yang dijodohkan? Atau dipaksa opungnya kah, siapanya kah? Ih, gua bagak dorain. Ada pastor. Ada ya. Biasanya kalau yang dipaksa itu agak kedepannya agak berantakan biasanya. Karena ada unsur paksaan. Dan di dalam gereja Katolik, kalau ada unsur paksaan itu tidak sah. Jadi harus ada kesepakatan, keseia-sekataan bahwa semuanya saling mencintai. Tentu kalau memilih istri dan suami pasti kita pilih yang terbaik menurut versi kita. Artinya memilih istri dan suami juga ada pilihan. Tidak dipilihkan, kita yang memilih. Ada kebebasan untuk menentukan. Dan hal ini juga yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Dikatakan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Roti hidup, dan dikatakan perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Lalu mereka mengatakan, keras sekali perkataan Yesus ini. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu tidak pergi juga? Karena yang lain sudah mengundurkan diri. Karena kata-kata Yesus ini cukup keras untuk didengarkan. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah kamu tidak pergi juga? Artinya ditawarkan, ada pilihan. Tidak dipaksa Yesus Petrus itu untuk mengikutinya. Tetapi menarik jawaban Petrus bahwa kemana lagi kami pergi? Bahwa Engkaulah Tuhan dan yang akan menyelamatkan kami.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan ini, apa pesan yang mau kita renungkan bersama? Pertama, perlu kita sadari bersama bahwa hidup itu selalu banyak pilihan. Banyak sekali pilihan. Tetapi bukan soal enak tidak enak. Kalau kita mungkin ke restoran, pasti kita memilih yang enak. Tidak pernah orang pergi ke restoran memilih yang tidak enak. Pasti yang enak. Mana menu yang recommended, yang paling diunggulkan di restoran ini, paling mahal, paling enak. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari ini tidak ada yang demikian. Pasti ketika kita memilih, ada yang tidak enak, ada yang enak. Demikian juga dengan hidup berkeluarga, termasuk hidup selibat menjadi imam, menjadi pastor atau menjadi romo. Ketika memilih pasti ada enak dan tidak enaknya, tetapi tetap wajib kita pilih. Entah apapun konsekuensinya, kita pilih karena itulah yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu saya kelas 5 SD, itulah pilihan yang saya pilih. Saya masih kelas 5 SD, saya sudah berani memutuskan saya mau menjadi romo. Pada waktu kelas 5 SD. Oh, sudah ada tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Karena enak kalau tepuk tangan sedikit kan. SD 105423 Silobanda. Di sana yang paling bagus SD-nya. Jadi masih ada, masih bagus. Itu ketika kelas 5 SD saya sudah bercita-cita untuk menjadi imam, menjadi romo. Mengapa saya mau menjadi romo? Ada hal yang menyenangkan dulu. Biasanya yang senang-senang kita ingat cepat ya. Kalau yang sedih-sedih itu belakangan hari ini. Yang pertama bahwa dulu ya, bukan pastor-pastor yang sekarang. Kalau dulu kayak orang tua ya. Dulu itu pelayanan ke stasi ini seingat saya sangat jarang sekali, mungkin sekali setahun, mungkin. Waktu saya SD. Karena memang stasinya banyak sekali. Ya kalau nggak raya Natal, Paskah, entah apalah, yang penting tidak pernah sesering yang diharapkan. Dan ketika romo datang, semua umat pasti senang, bahagia. Dan ketika datang langsung romo, pastor, dan disapa dengan baik. Dan semua kalangan, entah itu opung-opung, anak-anak, semualah pasti senang ketika kedatangan seorang pastor. Lalu ketika datang masih di perjalanan, orang umat itu sudah sangat merindukan anon bulan depan roh pastor tak. Bulan depan deh beda, lihat di hatai senang. Karena ada kebanggaan, merasa bahagia kalau dikunjungi oleh pastor. Dan itulah yang membuat saya, karena di keluarga itu anon roh pastor bulan depan sudah dipersiapkan dari sebulan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas saya masih kelas 5 SD. Dan setiap kali datang pastor pasti makanannya enak-enak ya. Dan enaknya kalau datang pastor kita di rumah itu, entah ke rumah dimanapun itu rata-rata pasti dipotong, kalau nggak ayam, apa yang terbaik lah. Bahkan dalam hati saya dulu, gimana ya orang tua kita ini, kita capek-capek merawat nggak pernah kita makan, nanti dimakan tunggu datang pastor. Kita sudah capek melihara ayam, melihara apa, majaloro pastor baru tak sehat. Itu yang sering terjadi. Namanya anak-anaknya waktu itu, wah enak juga jadi romo ini. Dan kalau makan itu pasti ada pertemuan banyak. Temune pastor pang, budang jagalna, budang idahana, makan namanya anak-anak ya. Waktu itu saya masih terasa, wah saya mau jadi pastor ini supaya makan enak-enak. Selain tadi alasan yang utamanya, itu alasan sampingan. Dan saya merasa saya pengen demikian. Maka dulu waktu datang pastor, saya berusaha dekat-dekat supaya kecipratan makanan yang enak-enak itu. Berusaha di sampingnya supaya kebagian. Biasanya kan ditawarkan. Gak ada pastor kalau ada di sampingnya gak ditawarkan. Termasuk kalau ada umat, kalau ada samping-sampingnya dekat-dekat, mau itu sebenarnya itu kayaknya. Begitu bahwa itu yang membuat saya merasa tertarik. Itu yang membuat saya merasa mau jadi romo. Ada yang menyenangkan. Tetapi tentu ada yang tidak menyenangkan juga. Apa itu? Banyak. Yang tidak mengenakan itu saya sudah mulai SMA masuk seminari. Tidak boleh main handphone, tidak boleh pegang duit, hanya 10.000 maksimal. Kalau lewat dari situ kena SP dipanggil bisa dikeluarkan. Tidak boleh pacaran. Dulu saya seminari di Sibolga, tapi bagak-bagak riset baru dihalak kan. Saya dulu di Sibolga selama 4 tahun. Dan itu menjadi godaan juga, namanya masih jiwa muda. Bagaimana kami sekolah di SMA umum bersama Romo Adi Panjaitan ini, dulu kami satu SMA. Jadi kami SMA di sana tentu banyak tantangan. Disuruh harus tidur jam segini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu yang tidak mengenakan. Tetapi karena saya tahu, kami semua tahu mana yang terbaik bagi hidup kami, maka kami berani memilih. Maka saya berani memilih
walaupun ada tidak banyak yang tidak enaknya, tetapi tetap berani karena ada sesuatu yang kami kejar, yakni untuk kerajaan Allah. Itulah yang memberanikan saya mengapa saya mau masuk seminari. Bukan tidak sulit sekali kehidupan saya. Dulu saya sempat, kami 6 bersaudara, anak kelima, tapi puji Tuhannya ada 1 perempuan, laki-laki 5. Jadi untuk anak gak terlalu masalah, karena saya sudah titipkan ke mereka, tolong tambahin dari saya 2. Jadi kalau misalnya mereka berencana 3, dari saya 2 tambahin. Jadi yang 5 orang itu harus nambahin 2 dari saya, harapannya. Karena saya tahu bahwa ya jadi pastor kan gak mungkin menikah, gak mungkin punya anak. Dan itulah yang membuat saya setelah banyak tantangan dan sebagainya, puji Tuhannya saya tetap bertahan. Walaupun jatuh bangun, saya sudah pernah keluar. Dan saya waktu keluar, jadi sudah nggak prater lagi, sudah jadi awam. Umat di stasi Batu Hobot itu sudah nggak tahu lagi saya apa yang dikata-katain untuk saya waktu itu. Kebetulan karena memang saya waktu itu sudah sangat dimanjakan di stasi ini. Kalau saya pulang, pengurus stasi itu sudah datang ke rumah, sudah datang, mungkin ada sesuatu makanan. Dan seperti yang dulu saya harapkan itu, masih seminaris, masih SMA, datang sudah dipotong ayam, datang pengurus. Nanti pulang lagi ke Sibolga atau ke Bandung, diantar lagi, dipotong lagi nanti ayam entah apapun, tapi yang jelas makanan yang enak-enak dikasih. Maka ketika saya keluar, saya memang tidak memberitahu ke pengurus gereja. Kepada orang tua saya juga saya merasa butuh waktu 2 minggu untuk bagaimana menyampaikan bahwa saya mau keluar. Dan waktu itu kebetulan setelah saya keluar, saya menelpon mama saya, ternyata lagi ada kunjungan pastor di rumah siapa lagi itu. Lalu saya menelpon dengan mama saya, lalu baru Pak Umat, siapa itu? Si Saur katanya, sini dulu. Kamu ya keluar nggak bilang-bilang, itu ibu yang pertama. Saya dulu nggak tahu ibu yang mana itu ya. Datang ibu yang kedua, siapa itu Saur? Sini dulu, saya mau ngomong. Sampai mungkin 3-4 orang yang ngomong ke saya, karena saya memang waktu itu tidak memberitahu bahwa saya keluar. Tetapi saya dalam hati waktu itu saya butuh waktu istirahat. Saya bukan tidak mau jadi romo, tetapi saya masih dalam pergulatan. Akhirnya saya melanjutkan panggilan saya ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan. Dan bukan tanpa tantangan. Di sana namanya kita orang baru. Kami ditugaskan di pelosok-pelosok, masih orang Dayak banyak. Dan banyak tantangan di sana, tetapi saya bersyukur. Dan saya tahu bahwa pilihan saya ini adalah terbaik untuk saya. Maka saya berjuang di tengah-tengah banyak tantangan dan godaan itu. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah yang diminta juga untuk kita semua. Bagaimana kita mau menerima, bertanggung jawab atas pilihan kita. Enak tidak enak, tetap harus kita cintai pilihan kita. Harus kita perjuangkan, termasuk yang berkeluarga. Jangan waktu awal-awal, masih cantik-cantiknya kan, masih ganteng-gantengnya, pengen tiap hari ketemu. Setelah punya anak, mulai ketemu menghindar. Itu yang sering terjadi. Atau saya dulu pernah tugas di pedalaman di Kalimantan Selatan. Saya memang menjembatani ada seorang orang Chinese dengan orang Dayak. Saya jembatani supaya mereka berjodoh. Dan puji Tuhannya mereka akhirnya menikah. Malam pertama mereka merasa sangat bahagia sekali. Namanya malam pertama ya, pasti bahagia. Lalu besok paginya pasangan ini, suaminya itu, istrinya ini datang kepada saya, "Frater, kami mau cerai." Baru selesai malam pertama. Apa ini malam pertama ini? Kenapa sampai minta cerai? Kami mau cerai, mau pisah. Ini istrinya ini datang kepada saya lalu mengatakan, kami mau cerai. Lalu saya tanya, kenapa mau cerai? Ternyata suaminya ini waktu mereka malam pertama itu, suaminya mengorok dan besar itu suara mengoroknya itu. Sehingga ketika dibanguni suaminya ini, dia emosi mau memukul istrinya ini. Karena dia tidak mengenal dengan baik suaminya ini. Padahal sudah dia pilih. Artinya kalau sudah dipilih, baik itu suami atau istri, ngoroknya itu anggaplah musik pengiring itu. Yang bau pun ketiaknya tahu, hamur itu naon. Karena sudah pilihan. Mau bau tua pun ya terserahlah. Anggaplah pakai parfum itu tua gitu. Artinya ketika kita memilih istri dan suami, kelebihan kekurangan itu, itulah pilihan kita. Kita terima, jangan terima yang enak-enaknya saja. Termasuk kami para romo suster ini, kami sudah memilih itu. Maka apa yang enak dan tidak enak tetap kami perjuangkan. Karena kami tahu apa tujuan yang mulia dari pilihan kami itu. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih, seperti Petrus kita akhirnya boleh mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena tidak ada lagi jalan yang lain. Dan menarik jawabannya dikatakan, sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Artinya tahu mana yang terbaik untuk pilihannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kami bersyukur, terutama saya bersyukur karena pilihan saya ini membuat saya minimal saya bahagia. Tetapi saya tahu orang tua dan umat di stasi Rayot dan paroki pasti juga berbahagia.
Semoga apapun yang kita pilih dalam hidup kita, kalau mau jadi pastor sih lebih baik. Kalau jadi berkeluarga itu susah sekali. Terlalu banyak diurus. Belum lagi mikirin anak. Tapi nggak apa-apa lah, harus tetap ada yang berkeluarga supaya minimal anaknya jadi romo. Kalau nggak ada sama juga. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan pentingnya bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Enak tidak enak kita terima, kita cintai, dan kita perjuangkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Adalah jalan dan pembimbing kita, maka marilah bersama Yesus memanjatkan doa kepada Bapa. Bagi mereka yang mengabdikan diri secara khusus kepada Tuhan, semoga Allah Bapa mendampingi dan memberkati mereka yang secara khusus mengabdikan diri seutuhnya kepadanya, agar selalu dengan riang gembira tetap teguh dalam panggilan mereka. Kami mohon kepadamu ya bagi para pejabat pemerintahan. Semoga Allah Bapa mendorong para pejabat agar dalam usaha menegakkan keadilan serta menjamin keamanan tetap berlandaskan cinta kasih. Mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi mereka yang meninggalkan gerejanya agar selalu mencarinya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda paroki, semoga Allah Bapa memberkati kiranya cinta kasih dan kasih setia para keluarga muda di paroki kita dengan kesuburan rohani serta jasmani. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi para imam tertahbis, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami, umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tiada orang yang dapat sampai kepadamu selain melalui Yesus Putramu dan Tuhan kami. Dia penebus kami dan pembimbing kami dalam perjalanan. Demi Dia yang berada di tengah-tengah kami, sudilah mengabulkan doa-doa kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, anugerahilah kami Roh Kudus yang menghidupkan kami di meja altar Yesus Putramu. Demi Dia, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat. Dia berkenan lahir dari perawan dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Yesus, 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 amin. Yesus, amin. Yesus, 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 Yesus. 4-3-2. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga orang tua, saudara-saudari, dan keluarga besar yang hadir di tempat ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan rahmat kesehatan, rahmat kesatuan hati, terlebih boleh mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Dan berkat Tuhan turun atas kalian semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa perdana sudah selesai. Enam 95. Hula-hula lakin tujuan ni pastor tama ditaringo turut di Sipanganon. Kami jalur semate, mulai hati mak. Kami jalur Sama. Kita cukup. Terus mana pastor satu nom? Oke mak. Jadi perjolo melihat teman Tuhan melihat menang di hita salona lumah bima di partikian nauli nadenggan di pertakot-takot di mata narion ni las rohani pastor nami marhite nau nagabi sada permahan di hurian di Tuhan marhite nagabi pastor. Jadi di maka seperti kianon las rohani sudi umat nasa paroki Santo Joseph tinggi dohot iakah na tutuata pastor. Di maka seperti kianon pasata memang Sipanganon na marbiak-miak asanggit marniat abatan nomor 2 tiba-tiba pasahaton iaka hasihaton sohanima dohot iaka hagabion laho pararaton berita di Tuhan tua kaare-are gamangiho pasatabi Sipanganon na sangapon ni asa sangap na tujulan nari laho pararaton berita naulinon tu duat portibion ni molo tu sohono pe Sipanganon na buta pasatabi asa dohono mas sohon hatam situa tua titin natin opa golang-golang pangarauna molo tu sohono pe Sipanganon masak na buta pasatabi sian pastor sohoni doon yaka na torasta saya bata di batama manggohi yaka paso-pasona sampai solo satu potensi kalau pasatabi tuturu Sipanganon ni tujulan ni nilai berita mangolu gabian jalan horas-horas. Oke, tak jalan mak